Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Feruz Zabadi di channel ini, channel Sastra Teknik. Baik teman-teman, bagaimana pendapat kalian dengan jam tangan baru saya? Betul sekali. Video kali ini aku akan mengulas jam tangan ini teman-teman. Jadi ini jam tangan outdoor, jam tangan Skime. Ya, cara bacanya gitu ya, Skime. Dengan tipe berapa ini? Bentar, tak lepas dulu. Skime tipe 1358. Skime 1358, kelihatan nggak? Kayak gini teman-teman, jamnya kayak gini. Jadi kenapa saya beli jam tangan ini? Karena saya suka mendaki gunung. Jadi ini teman-teman jam tangan outdoor. Fitur-fiturnya cukup banyak, jenis jam tangan digital. Dan jam tangan ini mempunyai fitur yang cukup penting menurut saya, yaitu water resistant. Jadi ini water resistant 50 meter. Jadi di keterangannya 50 meter, tapi saya nggak tahu ya itu 50 meter itu bisa direndam dengan kedalaman 50 meter atau enggak. Cuman seperti ini, kalau kata orang-orang, kebanyakan orang-orang, water resistant itu yang bisa digunakan untuk berenang itu minimal yang 100 meter. Tapi saya juga nggak paham, kan berenang kan nggak dalam-dalam amat, kenapa kok yang 100 meter. Nah, kalau yang 50 meter ini itu direkomendasikan hanya untuk kena hujan, itu aman, kena gerimis, atau kalau kalian musim. Nah, kalian kalau bepergian jangan khawatir, kalau mau wudhu nggak usah lepas-lepas jam, atau kalau mau mandi ke kamar mandi, toilet umum, nah itu nggak usah khawatir jam tangan rusak karena terkena air. Nah, jadi kebanyakan itu jam tangan yang tidak tahan air harus dilepas dulu ketika ke kamar mandi. Nah, ini sangat bahaya sekali, apalagi kalian ke kamar mandi atau toilet umum. Nanti kalian tahu sendiri ya, kalau pelupa nanti pasti bakal hilang. Oke teman-teman, jam tangan ini menurut saya cukup murah dengan desain yang ya menurut saya cukup elegan, menarik, ergonomis, karena ini bahannya dari kayak semacam karet gitu ya, dan ada banyak lubang-lubang. Ini memudahkan kita untuk memilih. Jadi seberapa ukuran pergelangan tangan kalian itu tinggal menyesuaikan saja, karena ini pilihannya banyak sekali. Dan saya rasa ini tidak buruk-buruk amat dan tidak mengganggu ya. Ketika dipakai, lubang-lubang ini pun tetap bisa keren. Oke teman-teman, jadi karena saya itu hobi mendaki gunung, nah di sini tuh ada fitur altimeter. Itu fitur sebenarnya yang saya butuhkan untuk mengetahui ketinggian suatu lokasi atau suatu tempat. Cuman altimeter ini gimana ya, harus dikalibrasi dulu teman-teman, dan setelah dikalibrasi itu pun tidak akurat ya. Gimana ya, dengan harga segitu kita menuntut altimeter yang akurat. Oke teman-teman, kita lanjut ke fitur-fiturnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita tidak unboxing ya, karena jam tangan ini sudah saya pakai sekitar 3 mingguan. Nah, ini kenapa tidak langsung saya review? Jadi ini saya uji dulu teman-teman. Nah, ini saya pakai supaya bisa
mendalami seperti apa sih jam tangan ini kalau dipakai itu. Nah teman-teman, dalam pembelian itu cuma ada ini teman-teman, ada buku panduan dan jam tangannya saja. Untuk boxnya itu dijual terpisah teman-teman, sekitar 15.000 kalau nggak salah itu harganya. Kita lihat dulu ya teman-teman, di sini di buku panduannya ada apa saja sih. Wow, panjang sekali ini dan bahasanya bahasa Inggris. Untuk yang di sebelah sini ini bahasa Cina. Saya malah tidak mudeng sama sekali. Wah, ini user manual of model 1358. Kita lihat ada apa saja di sini. Oh, di sini itu ada light button, mode, sama tombol setting, down atau alti button. Untuk altimeter ya teman-teman, bisa ditekan tombol yang sebelah sini. Untuk yang sebelah sini itu kompas, yang sini itu barometer. Teman-teman, jadi fiturnya ada apa saja sih ini? Ini banyak sekali yang ditawarkan. Banyak sekali yang ditawarkan teman-teman. Jadi yang pertama ini fungsinya apa ini? Normal time display. Terus kemudian dual time. Jadi jamnya itu ada dua mode ya teman-teman. Jam yang normal sama yang kedua itu dual time, itu jam kedua. Misalnya kalian tinggal di Indonesia atau negara lain, di dua negara gitu ya maksud saya. Nah itu kalian bisa setting kedua jam tersebut, settingan Indonesia dan settingan negara yang kalian khususkan. Terus kemudian pedometer, saya kurang paham pedometer ini apa ya. Pedometer, press button altri step, wah saya tidak paham sekali. History, tidak paham. Alarm setting, jadi ada alarmnya juga teman-teman. Kemudian ada stopwatch, countdown, apa ini, untuk menghitung apa ini. Pacer, metronom, wow ada metronomnya juga. Measurement of barometer, temperatur, ada termometernya ya teman-teman, temperatur, sama alat untuk mengetahui cuaca. Nah, alat ukur cuaca, barometer. Jadi barometer itu biasanya setahu saya digunakan untuk mengukur tekanan udara yang ada di atmosfer. Nah, itu biasanya digunakan untuk prediksi cuaca, teman-teman. Terus apa lagi di sini? Oh, ada lagi kompas, measurement. Terus kemudian mode of temperature and height. Banyak sekali, teman-teman. Ini jam tangan canggih sekali ya. Tapi kita nggak tahu apakah semuanya berfungsi dengan baik atau tidak. Oke teman-teman, mungkin itu buku manualnya kita singkirkan dulu. Nah, kita lanjut ke sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini ada tulisan mode, light, start, reset. Kalau yang light ini untuk cahaya ya teman-teman, ada apa namanya, ada LED-nya warna hijau. Wah, cantik sekali teman-teman. Jadi kalau malam jangan khawatir teman-teman, ini bisa mengeluarkan cahaya. Terus kemudian untuk mode, nah kalian bisa pilih mode. Jadi ini teman-teman, tampilan awalnya itu kayak gini. Di sini tuh kita bisa mengetahui hari free. Ini Jumat. Ini ada gambar matahari, ini artinya cerah. Cuacanya itu cerah. Nah, ini 23:59:33. Sangat akurat sekali, sampai detiknya pun dia dia bergerak gitu teman-teman. Terus tanggal 12 bulan 5. Wah, sangat lengkap ya teman-teman. Terus kemudian kita tekan lagi. Nah, ini step ini saya kurang tahu ini untuk apa.
Rek untuk merekam, saya kurang tahu merekam apa. Alarm ini untuk alarm. Kalau on tinggal ditekan ini saja ya mungkin teman-teman. Nah, on. Tekan gini off. Ini nanti bisa diatur jamnya berapa. Kemudian ini saya kurang paham. Ini juga kurang paham. Nah, ini waktu kedua, teman-teman. Wow, sudah jam 12. Terus kemudian ketika kita tekan ini teman-teman, dia akan berubah menjadi kompas. Nah, ini harus dikalibrasi dulu teman-teman. Ketika kalian beli baru ya, harus dikalibrasi dulu. Untuk mengembalikannya tekan ini saja. Nah, untuk ngecek barometer kalian tekan yang sebelah sini. Nah, ini barometer 1010 ini juga harus dikalibrasi dulu teman-teman. Nah, untuk suhunya ini 33,0 derajat Celcius. Ini saya kurang tahu yang diukur suhu ruangan atau suhu tangan kita ketika dipasang kayak gini teman-teman. Oke, kemudian kita kembalikan lagi ke waktu. Nah, kita tekan ini. Nah, ini altimeter ya teman-teman. 1 ini artinya 1 meter di atas permukaan laut. Ini juga harus dikalibrasi dulu teman-teman. Nah, ini ada memorinya ketika ditekan ini. Nah, dia di jam segitu berapa nilainya. Nah, tapi saya kurang paham ini jam berapa saja kok nggak berubah. Ini dari tadi ada di sini, jamnya nggak tak bawa kemana-mana ya, 1 terus nilainya. Oke teman-teman, ya mungkin itu ya. Di jam ini teman-teman ada simbol matahari dan awan. Itu artinya cerah berawan ya teman-teman. Sedangkan di sini kita bisa melihat tidak terlihat matahari, kondisi mendung. Ini kondisi cerah berawan ya, tapi di sini simbolnya hanya awan saja. Tuh ada matahari, kelihatan nggak? Di depan kita itu Sungai Bengawan Solo ya. Nah, ini saya berada sekitar 2 meter ketinggiannya kalau diukur dari air. Nah, sedangkan di sini di jam ini teman-teman, nah ini keterangannya 4 meter ya teman-teman. Bisa dipastikan sendiri untuk tingkat keakuratannya. Untuk pengukur suhunya di sini tertulis 32,7 derajat Celcius. Sedangkan termometer yang ada di ruangan saya ini 29,9 derajat Celcius. Ya, saya rasa ini kalau untuk waktu, tanggal, hari sama cuaca ini ya sangat membantu lah ya, dan ini cukup akurat. Dan untuk cuaca ini kemarin saya ada pengalaman ketika saya lihat kok cuacanya itu hujan. Saya lihat ketika saya berada di dalam ruangan dan kemudian saya keluar, ternyata di luar cerah. Ketika saya berkendara tiba-tiba turun hujan. Wah, ternyata ini jamnya nggak bohong ya teman-teman. Tapi entah kenapa di sisi lain ini kadang-kadang error kayak gitu ya. Oke teman-teman, menurut saya dengan harga gak nyampe 300.000 atau ini saya dapat 250.000 kalau nggak salah, itu sama ongkir, cukup murah teman-teman. Dan jangan terlalu berharap untuk keakuratan alat ukurnya ya teman-teman. Dan saya rasa untuk jam dan tanggalnya ini sudah cukup baik. Dan kemudian untuk altimeter itu kalian bisa kalibrasi dulu mungkin sebelum digunakan. Jadi ketika kalian mau naik gunung atau kemana gitu, kalian kalibrasi dulu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ulasan dari saya.
Untuk cara settingnya mungkin secara lengkap kalian bisa cek di channel saya, karena videonya terlalu panjang kalau dibabat habis semua di episode ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like, dan jika belum, silahkan subscribe. Dan see you in the next time. Bye bye.